saya akan bergeser ke jalur Nagrek, bagaimana kemudian pergerakan di sana. Apakah memang sudah terjadi kepadatan flow yang dilakukan di sana? Aurelia Zafira, silakan. Ya baik, Celia, Alessandra dan juga pemirsa, benar sekali. Siang ini kami sudah berada di Simpang Nagrek, Kabupaten Bandung Barat, yang mana memang Simpang Nagrek ini merupakan jalan pecahan dari arah Tasikmalaya yang nantinya akan mengarah ke Lingkar Nagrek, lalu menuju Cileunyi dan juga arah Jakarta via tol Purbalenyi. Dan memang untuk pantauan situasi kami siang ini dari Simpang Nagrek, memang untuk arah ke Jakarta sendiri sampai siang ini masih terpantau ramai lancar. Namun untuk saat ini masih cenderung sepi. Dan memang dari tadi memang ada beberapa kendaraan seperti mobil dan juga bus yang melintas. Namun untuk saat ini masih didominasi oleh kendaraan bermotor. Dan memang di sisi lain untuk dari arah Garut sendiri menuju ke Cileunyi dan kemudian menuju ke arah Jakarta via tol Cileunyi ini juga terpantau masih ramai lancar hingga siang hari ini. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta, Cileunyi, Nagrek hingga ke Tasikmalaya, ini pantauan kami siang ini masih terpantau ramai lancar. Dan namun tadi juga sempat terjadi kepadatan di Simpang Nagrek ini untuk mengarah ke Tasikmalaya, itu ada di sekitar jam 10 siang waktu Indonesia Barat hingga jam setengah 12 siang waktu Indonesia Barat, yang mana ini kemacetan tersebut merupakan imbas dari adanya one way atau satu jalur menuju ke arah Jakarta. Dan untuk peningkatan arus balik ini sendiri memang sudah terjadi sejak malam tadi di sekitar jalur Nagrek menuju ke Jakarta ini, tepatnya tadi di Lingkar Nagrek menuju ke arah tol Jakarta via tol Cileunyi. Dan memang untuk titik-titik kemacetan sendiri seringkali terjadi di beberapa lokasi, yakni di Lingkar Nagrek, lalu di bawah terowongan Nagrek dan underpass Cileunyi, yakni arah ke tol Jakarta. Namun untuk siang hari ini di titik underpass Cileunyi itu terpantau masih ramai lancar, dan di kedua arah ke Tasikmalaya maupun arah balik ke Jakarta. Karena memang mengingat untuk prediksi puncak arus balik sendiri itu diprediksi pada tanggal 4 hingga tanggal 6 April 2025, yakni hari ini atau akhir pekan ini, mulai dari hari ini hingga hari Minggu tanggal 6 April 2025 mendatang. Namun dengan kebijakan cuti bersama memang itu sangat membantu pergerakan dari volume kendaraan sendiri diprediksi lebih merata sehingga tidak terjadi lonjakan yang signifikan di satu hari tertentu. Dan memang sebelumnya juga untuk arus lalu lintas di sekitar Nagrek dan juga Lingkar Nagrek ini sendiri memang sudah mulai padat pada malam hari tadi sekitar jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Ini mulai ada antrian panjang nih di kurang lebih 5 km di Lingkar Nagrek arah ke Jakarta. Dan melihat volume kendaraan di Lingkar Nagrek siang ini hingga sore ke malam mendatang, mungkin memang kemungkinan di Lingkar Nagrek ini arah menuju ke Jakarta via tol Cileunyi ini diprediksi akan terus bertambah hingga malam nanti. Dan mungkin himbauan saya lihat terakhir untuk para pemudik dari arah Tasikmalaya, Garut dan juga sebagainya, ini karena memang lalu lintas di sekitar Nagrek ini merupakan turunan yang sedikit curam, maka dihimbau untuk para pemudik agar lebih berhati-hati lagi. Dan kami juga menghimbau kepada semua pengendara untuk waspada dan berhati-hati, terutama turunan panjang serta tikungan tajam yang ada di jalur ini. Sementara demikian, Celia, saya kembalikan ke Anda. Baik. Aurelia Zafira, untuk jalur Nagrek yang tempat Anda menggambarkan saat ini, apakah memang dominasi kendaraan ini didominasi oleh roda 4 sajakah atau juga ini lebih banyak atau dominan dengan roda 2 atau seperti apa dari pandangan Anda? Ya memang jika dilihat dari pagi tadi, saya lihat untuk
kendaraan mobil maupun bus memang terlihat cukup ramai sejak siang tadi. Namun jika dilihat dibandingkan itu masih banyak sekali ini didominasi oleh kendaraan bermotor yang mungkin akan pulang ke kota-kotanya masing-masing, terutama ke Jakarta. Sementara demikian, Celia. Baik, Aurelia, dari pantauan Anda juga, waktu-waktu kapan terjadi kepadatan di area Nagrek ini? Ya, memang untuk kepadatan sendiri, jika dilihat sedari kemarin ini di area Nagrek dan juga lingkar Nagrek, memang dari pagi hingga siang hari masih belum menunjukkan titik volume kendaraan yang tinggi. Namun memang untuk kepadatan sendiri ini dilihat mulai muncul pada sore hingga malam hari, yang mana puncaknya itu malam hari kemarin itu pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, dari mulai arah Tasikmalaya ke arah Jakarta via tol Cileunyi ini mulai padat di lingkar Nagrek menuju ke Jakarta. Celia. Baik, terima kasih laporan langsung dari Aurelia Zafira di Nagrek. Nanti kita akan pantau kembali di Nagrek, tapi saya akan coba bergeser ke daerah lainnya. Di gerbang tol Cikatama sudah ada Agung Prasetyo yang akan mengabarkan untuk Anda. Agung, tadi sempat dilakukan kontraflow di sana dan juga terjadi kepadatan. Kalau saat ini pantauan Anda seperti apa? Balik mudik pada siang hari ini di gerbang tol Cikampek Utama, atau tepatnya di kilometer 70 selepas gerbang tol, yang mana kendaraan ataupun pergerakan pemudik yang akan kembali ke wilayah Jakarta terpantau ramai dan lancar. Belum terlihat adanya lonjakan ataupun kepadatan kendaraan di tempat kami mengabarkan. Rata-rata kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi, dan selepas gerbang tol Cikampek Utama juga kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal antara rata-rata 80 sampai 100 km per jam. Di jalur utama menuju ke arah Jakarta tidak ada sendatan ataupun kepadatan, termasuk juga saat ini di lajur kontraflow yang masih diberlakukan hingga saat ini, yang mana pantauan pada siang hari ini terpantau lancar, dan para pemudik ataupun pengendara juga masih dapat menggunakan lajur kontraflow ini dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama sampai kilometer 47 Karawang Barat. Adapun memang pada pagi tadi sempat terjadi kepadatan di sebuah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, terutama di lajur kontraflow, yang mana ini diduga banyaknya para pemudik ataupun pengendara yang menggunakan lajur kontraflow, sehingga terjadi kepadatan yang cukup mengular karena akan masuknya ke lajur utama. Dan kalau kami pantau menggunakan kamera udara saat ini, inilah situasi saat ini di gerbang tol Cikampek Utama. Kendaraan meskipun ramai pergerakan dari arah timur Pulau Jawa, tetapi belum terlihat adanya lonjakan yang secara signifikan. Dan waktu-waktu kepadatan, kalau kami mantau beberapa hari lalu, memang kepadatan ini terjadi sore hingga ke malam hari, karena memang di gerbang tol Cikampek Utama ini banyak pemudik yang akan kembali menuju ke arah Jakarta melintas di sore hingga malam hari. Di setiap gardu transaksi yang dibuka pada siang hari ini juga memang sempat terjadi beberapa kali antrian kendaraan. Ini dikarenakan terus meningkatnya volume kendaraan dari arah Palimanan yang akan melakukan transaksi, dan saat ini juga ada 10 gardu transaksi yang disiapkan untuk mengurai ataupun mempercepat transaksi di gerbang tol Cikampek Utama, yang mana selain 10 gardu utama juga ada 18 gardu, maksud kami ada 8 gardu satelit yang disiapkan. Artinya ada 18 gardu transaksi yang dibuka untuk menuju ke arah Jakarta. Bila mana terjadi penumpukan kendaraan di sekitar kawasan gerbang tol Cikampek Utama ini, pihak Jasa Marga juga akan membuka lebih banyak gardu transaksi menuju ke arah
Jakarta yang normalnya 7 gardu utama menuju ke arah Jakarta dan 7 gardu utama menuju ke arah Palimanan, namun ketika terjadi lonjakan ataupun kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama ini, seluruhnya 14 gardu utama dibuka untuk khusus menuju ke arah Jakarta. Dan bisa dilihat juga dari layar kaca, kendaraan pribadi masih mendominasi di sekitar kawasan gerbang tol Cikampek Utama hingga saat ini. Selain kendaraan pribadi, bus antar kota dan antar provinsi juga melintasi di gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan selain itu juga memang peningkatan volume kendaraan setiap harinya mengalami peningkatan, dan sejak pagi hingga siang hari ini kalau kami memantau dari data real time yang ada di kantor Jasa Marga, yakni ada sebanyak 24.000 lebih kendaraan sudah memasuki ruas tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Cikampek Utama ini. Ada antrian di beberapa gardu transaksi pada saat ini, yang mana ini merupakan dari arah Palimanan yang akan menuju ke arah Jakarta. Dan bila mana nantinya terjadi lonjakan yang cukup signifikan, rekayasa lalu lintas juga akan terus dilakukan. Yang saat ini masih diberlakukan yaitu di ruas tol Jakarta Cikampek kontraflow. Untuk kontraflow sendiri saat ini masih diberlakukan satu lajur, dan bila nantinya terjadi lonjakan secara signifikan, nanti untuk kontraflow ini akan dibuka 2 lajur, namun ini juga melihat dengan parameter traffic counting pergerakan kendaraan yang kembali memasuki wilayah Jakarta atau memasuki ruas tol Jakarta Cikampek. Dan ada titik-titik rawan yang kerap terjadi kemacetan menuju ke arah Jakarta ini, yakni seperti di kilometer 66 yang merupakan titik pertemuan arus dari ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Cikampek, dan pertemuan arus dari ruas tol Purbalunyi dari arah Bandung yang akan menuju ke arah Jakarta. Dan ini juga kerap menimbulkan kepadatan yang cukup parah. Selain melonjaknya kendaraan yang datang dari arah Jakarta, ini juga karena adanya pertemuan arus. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek. Baik, Agung, kalau dari pantauan Anda saat ini tadi sempat Anda sampaikan bahwa Anda berada di rest area begitu. Di siang hari ini setelah sholat Jumat, apakah rest area itu juga membludak dan juga nantinya diprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintasi Cikampek di sore hari menuju ke malam hari atau seperti apa? Ya, betul. Memang kami memantau beberapa hari setelah Lebaran, pantauan arus balik mudik Lebaran, terjadi peningkatan volume kendaraan ini sore hingga ke malam hari, karena memang banyaknya para pemudik yang melakukan perjalanan mudik di wilayah timur Pulau Jawa melakukan perjalanan di pagi hari, sedangkan tiba di sekitar di ruas tol Jakarta Cikampek ataupun di kawasan gerbang tol Cikampek Utama ini tiba di sore hingga ke malam hari. Dan kepadatan juga memang setiap harinya kami pantau terjadi di sejumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, seperti di tempat kami mengabarkan yaitu di gerbang tol Cikampek Utama. Dan untuk mengurai antrian di gerbang tol Cikampek Utama, nantinya Jasa Marga akan membuka lebih banyak gardu transaksi. Selain itu juga untuk mengurai kepadatan yang terjadi di rest area, pihak pengelola tol akan memberlakukan sistem buka tutup rest area bila mana rest area yang ada menuju ke arah Jakarta ini penuh. Baik, Agung Prasetyo, tampaknya memang sistem untuk buka tutup dan juga kontraflow nanti sudah dipersiapkan untuk jika terjadinya nanti volume kendaraan yang membludak di area tol Cikampek. Terima kasih laporan Anda, nanti saya akan kembali update kepada Anda di tol Cikampek.